Salam sahabat Toto. Kita akan general reading untuk zodiak Gemini ya. Karma baik yang bisa didapat bila luka batinnya sembuh ya. Ada beberapa luka batin yang sampai sekarang menghinggap di bawah dasar hati Gemini ya. Kita akan coba baca apa saja luka batin yang ada pada Gemini yang sampai saat ini belum bisa disembuhkan, dan itu akan membuahkan karma baik ya kalau luka batin itu bisa disembuhkan. Kita akan lihat karma baik Gemini di tahun 2022 nanti. Kita akan buka tebaran 3 kartu ya. Luka batin Gemini apa saja kira-kira yang terjadi ya, yang masih disimpan di dalam hati Gemini. Gemini pernah dikalahkan dalam sebuah perlombaan atau sebuah kompetisi atau sebuah ya, kemungkinan bisa kalau yang karyawan perebutan karir ya, atau kalau dia seorang profesional ya, bisa jadi kompetisi-kompetisi yang dia ikuti ya. Gemini, ada luka batin yang membekas di hatimu karena kekalahanmu di waktu yang lampau ya. Dan itu sangat membekas sampai sekarang, yang membuat luka batin mungkin kamu dicurangi oleh seorang dewan juri, atau mungkin kamu dicurangi oleh atasanmu ya, sehingga kamu kalah dalam kompetisi itu, dalam perebutan jabatan, dalam perebutan kemenangan perlombaan atau sesuatu kompetisi ya. Itu membekas di dalam hatimu sehingga banyak menyebabkan tertutupnya rezeki kamu ya Gemini ya. Padahal rezeki kamu banyak dan melimpah. Jadi jangan sia-siakan sesuatu itu melingkupi atau menutupi rezeki kamu ya Gemini. Sembuhkan luka batinmu itu dan maafkan dia yang telah bersalah kepada kamu. Itu nanti kita akan bacakan solusinya ya, bila itu memang kamu terasa berat untuk melupakan dendam itu ya. Memang tidak terjadi pada semua Gemini ya, tetapi beberapa Gemini pernah mengalami luka batin itu. Sebagian Gemini lagi pernah mengalami luka batin akan hilangnya kesempatan untuk menikah, kesempatan untuk bertunangan, kesempatan untuk mendapatkan pacar yang ditelikung oleh sahabatnya ya. Itu membekas di hati seorang Gemini sehingga timbul rasa dendam dari sahabat menjadi musuh. Beberapa kesempatan juga pernah direnggut dari seorang Gemini karena ada hal tertentu yang sebetulnya orang itu tidak sengaja ya Gemini ya. Walaupun kamu tidak tahu dia sengaja atau tidak, tetapi sebaiknya kamu tidak menganggap dia itu tidak sengaja, supaya kamu lebih gampang menyembuhkan luka-luka batinmu. Terlihat juga ada beberapa Gemini yang kalah dalam masuk pendidikan ya, sekolah, seperti berprestasi apa, mungkin seperti lomba karya-karya ilmiah yang dicurangi ya. Ada beberapa yang lomba dalam memasak ya, kayaknya memasak ya, kayak semacam perlombaan chef atau barista, dan dia kalah karena kecurangan. Beberapa Gemini mendendam terhadap atasannya dan belum sembuh karena luka-luka batinnya itu. Gemini ada beberapa juga yang sakit hati terhadap omongan tetangga ya, yang memfitnah dia, membuat dia terpuruk sebagai pesakitan yang bersalah. Padahal sebetulnya itu bukanlah perbuatan Gemini. Atas kecurigaan itu Gemini memendam luka batin.
memendam seperti kehilangan harga dirinya ya. Dan itu membuat sampai sekarang Gemini kadang-kadang tidak bisa tidur ya, seperti insomnia. Padahal itu yang terpendam yang tidak disadari oleh Gemini. Karena luka batin biasanya tersembunyi ya, tidak tampak, seakan-akan kita sudah melupakannya, tetapi luka itu menggores terlalu dalam di dalam hati, di dasar hati, sehingga kadang-kadang aja bisa muncul berupa mimpi buruk. Itu ya luka-luka batin yang bisa yang diderita oleh Gemini. Kita akan mencoba menyembuhkannya ya, dari kartu solusi. Gemini, jalan terbaik untuk menyembuhkan adalah sebenarnya melupakannya, memaafkan, dan cara terbaik adalah mendoakan orang-orang yang bersalah kepadamu, orang-orang yang telah mencurangimu, orang-orang yang telah bertindak tidak adil terhadap kamu, mendiskreditkan kamu, memojokkan kamu, mencurigai, menuduh, dan membuat sesuatu yang hatimu tidak nyaman. Itu harus kamu lupakan, maafkan dia, doakan dia agar dia terlepas dari karma buruknya. Dan akibatnya dari aksi yang baik itu kamu mendapatkan karma baik ya. Kita akan coba solusi yang lain ya Gemini. Bila itu masih mendoakan musuh memang sangat sulit ya, memaafkan aja sulit, apalagi mendoakan supaya dia hidup bahagia dan terlepas dari karma buruknya. Kita akan coba untuk beberapa solusi ya, yang saya biasa ambil kartu solusi dari kartu bulan ya, monologi ya, kadang-kadang oracle card lah. Kadang-kadang saya pakai juga Redlick Valentine ya. Kita akan lihat nanti ini solusinya, sedangkan Fairy Redlick Valentine untuk karma baiknya yang bisa didapat Gemini ya. Kita akan lihat yang pertama adalah a new romantic cycle begin. Jadi Gemini, berusahalah untuk berbaikan kembali dengan orang-orang yang sudah menyakitimu, sudah membuat hatimu tidak enak, membuat hatimu tidak nyaman ya, membuat kamu kalah, terpuruk di waktu yang lalu. Lupakan dan berbaikanlah sama dia ya. So the way to real you. Terus yang kedua, sekarang ini tunjukkan bahwa kamu tidak apa-apa, kamu tidak sakit, kamu tidak menderita karena perbuatan-perbuatan yang lalu itu. Semua terjadi begitu saja dan itu sudah takdir. Jadi jalanilah dan syukurilah atas semua yang sudah terjadi ya Gemini. Anggap itu suatu cobaan ya, supaya kamu menjadi lebih kuat dan lebih kuat seperti sampai saat ini ya. Kita lihat solusi yang ketiga, meditate and contemplate. Jalan yang berikutnya adalah kamu bermeditasi ya. Setiap teringat atau tidak bisa tidur, teringat masa lalu yang menyakitkan, dendam-dendam yang lama, kamu bisa meditasi. Kalau yang zaman sekarang mungkin yoga, tetapi yang paling penting sebetulnya meditasi itu mengamati ya, mengamati nafasmu, merasakan aliran darahmu, melihat matamu bisa melihat keindahan dunia, tenang, menyatu, seperti kamu menyatu dengan alam ya. Amati segala yang terjadi dan itu akan menyebabkan keringanan beban-beban hidupmu yang akan terangkat oleh meditasimu sendiri ya. Menyatunya dengan alam akan menetralkan energi-energi negatif yang ada di dirimu. Dan berikan afirmasi kepada dirimu bahwa kamu hanya menyerap semua yang positif, hanya menerima semua yang positif saja, yang negatif lupakan. Itu ya Gemini. Semoga kamu bisa disembuhkan oleh beberapa
solusi-solusi ini ya. Berdamailah dengan dirimu, berdamailah dengan dia yang menyakitimu. Terus tunjukkan bahwa kamu ya kayak begini, tidak apa-apa. The real you, kamu kuat menghadapi semua itu. Yang ketiga adalah meditasi, berdoa, beribadah, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa adalah meditasi yang paling mendasar. Oke, kita akan lihat apa yang bisa kamu dapat setelah kamu bisa menyembuhkan luka batinmu ya. The Chariot, success that come from dedication. Ya, success that come from dedication. Jadi kalau kamu bisa melupakan luka-luka batinmu itu, kamu akan mendapatkan sukses dari dedikasimu yang tinggi. Kamu akan menjadi pribadi yang berdedikasi tinggi, dan kamu akan diantarkan kesuksesan, ke arah kesuksesan yang kamu inginkan. Sesuatu yang ingin kamu dapatkan yang selama ini belum bisa kamu raih. Sukses adalah milikmu dan hak kamu. Perjuangkan itu dengan melupakan masa-masa pahitmu ya. Kita akan lihat yang kedua ya. Karma baik kedua yang bisa kamu dapat, trusting your intuition ya. Percayalah kepada intuisimu. The high prestige, yaitu kamu akan memperoleh pengetahuan yang selama ini susah kamu dapatkan ya. Kamu susah belajar tentang sesuatu tapi tidak bisa-bisa ya. Mungkin ada yang belum lulus skripsi, belum lulus tesis ya, dan segala tingkatan-tingkatan kelulusan yang lainnya. Itu bisa kamu dapatkan bila kamu bisa melupakan luka-luka batinmu, bisa menyembuhkan luka batinmu yang tidak berguna. Tidak berguna buat kamu simpan, tidak berguna buat kamu ingat. Jadi forget it ya. Karma baik ketiga, the sun ya. Plan the word up perfectly. Jadi karma baik yang ketiga yang bisa kamu dapat adalah kamu bakal mendapatkan sebuah keluarga, kondisi, organisasi, lingkungan sekitarmu itu yang menjadi sempurna menurut ukuranmu ya. Intinya kamu akan bisa merasa nyaman dimanapun kamu berada. Kamu akan sangat bisa untuk menyesuaikan diri, menempatkan diri dimanapun lingkungan baru tempat kamu akan tinggal. Itu sesuatu yang indah ya. Di dalam keluarga bisa muncul keharmonisan. Di dalam hubungan berpasangan kamu bisa menerima dan dia bisa juga membahagiakan dirimu. Yang masih jomblo dan belum mendapatkan pacar, kamu akan mendapatkan kenyamanan dan mendapatkan pacar idamanmu. Seseorang yang ideal yang sudah lama kamu tunggu-tunggu. Begitu ya karma baik yang bisa kamu dapat ya. Kita akan cari satu lagi ya karma baik yang ya saya merasa ya ada sesuatu energi yang membuat itu. True love that is long lasting. Ini yang paling utama yang bakal kamu dapat. Kamu akan mendapatkan keabadian cinta. Salam sahabat Tutu.